Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 20 Juli 2020, dengan tema Kebahagiaan Sejati. Firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 1-12 berkata demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Dewasa ini, banyak orang yang keliru dalam mencari kebahagiaan. Mereka berpendapat kebahagiaan dapat diperoleh melalui wisata yang panjang seperti mengunjungi tempat-tempat tertentu, pesta pora dengan teman-teman dekat, ataupun membeli barang-barang mewah yang diinginkan. Mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan di luar Yesus sifatnya hanya sementara. Kebahagiaan abadi sebagai intisari kehidupan hanya dapat diperoleh melalui pergaulan yang akrab dengan Yesus. Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Konotasi miskin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukanlah miskin secara jasmani yang tidak memiliki kekayaan atau jabatan. Kata miskin mempunyai arti spiritual, yakni sikap rendah hati untuk bergantung kepada Bapa di surga. Orang miskin yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus juga dilukiskan sebagai orang yang remuk hatinya, yang rendah hati, dan yang setia kepada Allah. Bergantung kepada Allah artinya mempercayakan sepenuh hidupnya kepadanya dan mempunyai hubungan yang baik dengannya setiap hari. Harus diakui tidak mudah melakukannya, karena memerlukan komitmen yang kuat. Tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan secara daging dapat membuat kita tidak fokus kepada Allah. Mereka yang secara materi diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah maupun mereka yang kekurangan sama-sama berada dalam bahaya yang besar, yaitu bahaya yang bernama kemiskinan hati. Kemiskinan hati adalah hati yang tidak lagi melekat kepada Allah, tetapi pada materi dan masalah hidupnya. Kebahagiaan yang sejati dikaruniakan Allah bagi mereka yang hidup bergantung penuh kepadanya. Jika hari ini kita merasa tidak bahagia, coba koreksi diri dengan seksama. Apakah mungkin kita sedang tidak bergantung kepada Allah, melainkan bergantung kepada dunia? Apakah kita mengabaikan hubungan dengannya atau menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita? Dunia dan segala keindahannya hanya menawarkan kebahagiaan yang semu dan sementara. Pada akhirnya, dunia hanya akan membinasakan kita. Tinggalkanlah dunia dan segala kesenangannya. Segera kembali kepada Allah dan jangan lagi bergantung pada yang lain di luar Allah. Nikmatilah kebahagiaan sejati di dalam Tuhan Yesus dengan terus hidup bergantung kepadanya dan mempunyai hubungan yang baik dengan Dia. Bagaimana dengan kita? Masih adakah rasa syukur kepada Tuhan dalam hati kita? Mari kita ingat, kemiskinan hati lebih mengerikan daripada kemiskinan materi dan kelimpahan berkat. Kiranya renungan pada hari ini menguatkan kita. Tuhan memberkati.